Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Masya Allah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du fa kaifa halukum? Jazallah khairan al-Ustadz Rafi ala hadhil fursah. Jadi dulu saat Ustadz Rafi pun di Nasrul Haq, anak kunjungi sama memberikan kesempatan. Sekarang anak kesini berkunjung ke beliau sama memberikan kesempatan yang sama, alhamdulillah. Dan sebenarnya anak terkaget-kaget sama antum sebenarnya. Saat antum menjawab Lailatukum sa'idah tuh masih semangat padahal udah malam. Masya Allah. Saat menjawab kaifahalukum juga masih semangat padahal udah malam. Jadi antum tidak kena lelah ya. Masya Allah. Jadi suara antum masih ada, masih oke, Masya Allah. Karena anak banyak berbicara di banyak pondok. Dan anak kira ini lah yang terbaik. Masya Allah. Takbir. Termasuk dari hal yang baik yang Anda lihat di sini, beberapa santri ini siap dengan alat tulisnya, Masya Allah. Gak tahu nih kalau yang gak bawa alat tulis kayaknya udah cerdas kayaknya. Nah tadi sudah diperkenalkan nama anak. Siapa nama anak? Ya, nama anak Deswara Setia. Asalnya udah dibilangin belum? Dari Garut. Ada orang Garut gak? Akhwat ada. Kalau ikhwan mah gak ada ya? Gak ada ikhwan? Gak ada. Nah, anak sebelum kesini dari Purbalingga. Sebelum Purbalingga, Wonosobo. Sebelum Wonosobo, Karanganyar. Kemudian Semarang, Magelang, Temanggung, Pekalongan, Banjarnegara. Keliling Jawa Tengah kemarin. Dan sebelum keliling Jawa Tengah, tahun kemarin, mulai mungkin Oktober, November, Desember, anak ke Kalimantan Timur. 2 kota, Balikpapan sama Kabupaten Penajam namanya, yang sekarang jadi IKN, yang akan jadi IKN. Tahu IKN? Apa kepanjangannya? Ibu kota? Negara? Nusantara. Ibu kota Nusantara. Nah, kemudian setelah itu ke Nusa Tenggara Barat. Tahu Nusa Tenggara Barat? Itu anak ke 3 kota. Ada kota Bima, ada Lombok malah 3 kota, jadi 5 total. Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, kemudian Sumbawa Barat. Kemudian setelah itu anak ke Aceh. Di Aceh 11 kota. Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi Jaya. Kemudian Lok Semawe, Biren, Takengon atau Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa. Jadi kalau di catatan anak catat tuh, setiap anak dakwah di kota lain, anak catat daftarnya. Sekarang sekitar 38 kota. Kalau Tasik udah dari dulu anak ke Tasik, jadi penerjemah. Mulai 2018 anak udah ke Tasik. Bareng-bareng sama Syekh. Kalau Ustadz Rafi juga, beliau jadi penerjemah, anak juga jadi penerjemah. Nah, antum mau keliling Indonesia? Mau keliling dunia? Tuh. Modalnya bahasa. Anak kira itu modal yang paling mudah.
Anda keliling Indonesia modal apa? Modal bahasa Arab. Modal bahasa Arab. Keliling Indonesia. Gratis. Naik pesawat kemana-mana. Mau naik pesawat kemana-mana? Nah itu. Jadi alhamdulillah 38 kota di 9 provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara juga pernah. Kalau Sulawesi Utara dulu safari dakwah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Aceh kemarin terakhir. Mudah-mudahan antum bisa lebih luas dari anak. Amin. Lebih banyak kota yang antum datangi. Nah, modal bahasa. Sekarang, Ana tanya ke antum, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Nah, antum, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Bahasa internasional, oke bagus. Antum? Bahasa Islam. Antum? Kenapa harus belajar bahasa Arab? Bahasa apa? Bahasa surga. Sampingnya apa antum? Kenapa belajar bahasa Arab? Oke. Akhwat, ada jawaban? Lughatul Quran, terus. Lughatul Jannah, terus. Lughatul. Nah. Jadi kenapa antum harus tahu alasannya agar antum kuat? Jadi keistiqomahan itu dihasilkan dari visi misi yang jelas. Ulangi. Nah, apa itu visi? Oke, tujuan bagus. Misi? Nah, proses atau cara mencapai tujuan itu bagaimana? Nah, kita visi ini punya visi bisa bahasa Arab. Itu visi kita. Bisa bahasa Arab dengan segudang alasannya. Nah, sekarang kita akan ngomongin misinya nih. Misinya. Gimana agar kita lancar berbahasa Arab? Pertama, semua kosakata yang sudah kita dapatkan itu kita terapkan. Apa? Kosakata yang sudah didapatkan kita terapkan. Ana kemarin ngobrol sama pemilik kursusan yang dia sukses mengeluarkan santri 2 bulan bisa bahasa Arab. Berapa lama? 2 bulan. Itu dia pondoknya gitu aja. 2 bulan gitu aja. Dan kesuksesannya berapa persen? 100%. Bahkan sampai dia bilang, di kami orang bodoh pun 2 bulan di kami bisa katanya. Dia bilang gitu. Orang bodoh, bahkan orang malas pun 2 bulan di kami keluar bisa bahasa Arab. Nah, kita ngobrolin metodenya. Tadi gimana metodenya? Ana bilang. Jadi, ternyata kan setiap pondok punya musyrif ya, betul? Nah, jadi setiap mereka berkegiatan nih, musyrif mereka tuh menanyakan kepada mereka bahasa Arabnya ini apa? Misal, antum lagi bersih-bersih. Nah, mereka di kursusan sana lagi bersih-bersih. Nah, itu tuh ada musyrif yang ngomong di mic, lagi bersih-bersih. Santri itu lagi bersih-bersih biasa dengan kegiatannya. Terus musyrifnya tuh nanya, apa bahasa Arabnya sapu? Semuanya menjawab, miknasa. Apa bahasa Arabnya membersihkan? Semuanya jawab, nadzafa yunadzifu.
Apa bahasa Arabnya? Merapihkan. Semuanya menjawab, rotaba yuratibu. Ana bilang, ya kalau gini metodenya, itu namanya belajar tanpa belajar. Artinya saat itu mereka sedang belajar, tapi mereka gak sadar mereka sedang belajar. Saat musyrif nanya kepada santri-santrinya, yang tahu kan akan menjawab, betul gak? Yang gak tahu jawab gak? Gak jawab, tapi dia dengar gak? Dengar. Dan itu dilakukan dalam 1 bulan. Bayangin antum dengar setiap hari ditanya setiap pagi bahasa Arabnya sapu. Apa? Antum gak ngapal kosakata pun, antum gak pernah baca itu sapu adalah miknasa, tapi setiap pagi antum ditanya sapu itu bahasa Arabnya apa, pasti antum tahu miknasa. Betul gak? Sebulan antum setiap pagi ditanya sapu bahasa Arabnya apa, dan setiap pagi itu antum ditanya, antum jawab miknasatun, miknasatun, miknasatun. Oh iya, itulah yang namanya belajar tanpa belajar, menghafal tanpa menghafal. Nah, jadi antum yang udah dapat kosakatanya, antum yang udah tahu apa itu pintu, babun, apa itu kamar mandi, hamamun, antum yang tahu itu, antum jangan sampai berbicara bahasa Indonesia ke teman antum gara-gara dia gak bakalan paham. Misalnya di sini kan ada santri bertingkat-tingkat, betul? Kelas dari mulai 1 SMP kan? 1 SMP sampai 6 SMA. Gitu kan? 6 kelas, betul? Iya, 6 kan 6 tahun di sini, betul? Jadi 6 tingkatan antum kan? Nah, yang senior ini ngasih contoh. Antum ngobrol bahasa Arab ke junior antum walaupun mereka tidak paham. Kita kenapa bisa bahasa Indonesia? Apakah kita belajar dulu? Kita dibilangnya belajar tanpa belajar, yaitu dari ibu kita. Dari orang-orang sekitar kita yang ngajak kita ngobrol walaupun kita gak nyaut waktu itu. Antum ngajak ngobrol anak 2 tahun, jawab gak dia? Mungkin jawab dikit-dikit kalau 2 tahun. Kalau 1 tahun gak jawab. Tapi kalau 2 tahun udah mulai ada jawaban dikit-dikit. Walaupun belum jelas. Nah, itulah cara mereka belajar. Nah, jadi kosakata apapun, antum bahkan campur pun itu lebih baik daripada antum full meninggalkan bahasa Arab. Misalnya, antum udah tahu sarung itu izar. Oke? Nah, antum tapi belum tahu bahasa Arabnya mau pakai apa. Antum bilang aja, ana mau pakai izar. Jangan dipulin bahasa Indonesia. Nah, sedikit-sedikit nanti 100% bahasa Arab. Nah, setelah antum tahu mau pakai itu apa mau pakai? Nah, baru tuh kan antum bisa full bahasa Arab, ana astamilu izar. Nah, gitu ya. Jadi saling tolong menolonglah. Senior tolong junior kalian untuk bisa bahasa Arab. Oke? Ibu Ana itu pernah jadi TKI. Tahu TKI? Apa kepanjangannya? Nah, 2 tahun. Antum tahu Ibu Ana belajar bahasa Arabnya berapa lama? Sebelum berangkat belajar bahasa Arabnya 2 pekan. Berapa lama? 2 pekan langsung diberangkatin. Antum di sini belajar bahasa Arab udah berapa lama? Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ya macam-macam. Nah, itulah praktekin bahasa itu. Ya apalagi terutama sama ustadz tentu saja. Itu ya. Kemudian yang kedua, kan bahasa itu termasuk skill. Itulah skill yang akan membantu antum dalam kehidupan. Nih anak punya rumus nih. Semakin banyak skill, semakin mudah hidup. Ulangi.
Ulangi, antum. Ah gitu, semakin banyak skill, semakin mudah hidup. Ana contohkan nih, ana contohkan. Misalnya sekarang katakanlah mau Ramadan nih. Biasanya ada beberapa masjid yang nyari imam Ramadan, betul gak? Nah, biasanya ada yang nyari imam Ramadan misalnya. Ada yang nyari imam Ramadan di Amerika, ada tuh lowongannya ada. Imam Ramadan di Amerika, ada yang nyari imam Ramadan di Malaysia, apalagi Indonesia banyak. Sekarang ada santri lulus pesantren, dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris, dia hafal Quran. Nah, kira-kira dia saat mendapati lowongan ke Amerika, dia bisa daftar gak? Bisa, karena bisa bahasa Inggris. Jadi dia mau kemanapun bisa. Karena dia punya skill bahasa Inggrisnya. Makanya kenapa anak kemarin juga ke Jawa Tengah, anak tuh belajar bahasa Inggris di Semarang. Belajar bahasa Inggris di Semarang. Nah, sekarang dihilangkan saja satu skill. Misalnya ada santri lulus, bisa bahasa Arab, hafal Quran, tapi gak bisa bahasa Inggris. Bisa gak dia daftar di Amerika? Gak bisa. Paling ada lowongan mungkin di Dubai, bisa dia berangkat karena bisa bahasa Arab. Mau ke Dubai antum? Nah gitu. Oke, dihilangin lagi satu skillnya. Dia lulus pesantren, hafal Quran, gak bisa bahasa Arab, gak bisa bahasa Inggris. Bisa dia daftar di Dubai? Gak bisa. Tapi kalau di Sulawesi bisa? Bisa. Kalimantan bisa, Sumatera bisa. Tapi sekarang santri lulus pondok pesantren, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Arab, gak hafal Quran juga. Bisa dia daftar? Enggak. Paling bisa jadi kasir Indomaret bisa. Nah itu misal aja. Jadi orang punya banyak skill tuh luas. Dia mau kemana pun bisa. Tapi semakin sedikit skill, kita tadi kurangin satu-satu tuh. Jadi ada satu pintu yang tertutup. Berarti kebalikannya, saat ada tambahan skill, itu pintu terbuka. Katakanlah pintu rezeki terbuka. Jadi skill, antum bawa skill, kemanapun ringan. Lamun cek orang Sunda mah kumaha? Kabisa mah moal berat dibawa-bawa. Betul gak? Antum bisa bahasa Arab, ada bentuk fisiknya gak ada. Antum bawa kemanapun antum bisa bahasa Arab. Antum bisa bahasa Inggris, antum kemanapun bisa bahasa Inggris. Itu. Jadi perbanyak skill. Apa? Apapun skill yang antum mau, pelajari. Antum bisa karate, bisa taekwondo. Nanti taekwondo lombanya di Arab nanti. Kalau antum bisa bahasa Arab, betul gak? Atau antum mau sama Ronaldo ke Saudi, mau gabung An-Nasr. Ada yang cita-cita pemain bola di sini, gabung An-Nasr sama Ronaldo. Nah, perbanyak skill. Nah, terus selanjutnya. Tadi yang pertama tentang visi misi udah, kemudian yang kedua tentang skill udah, yang ketiga tentang skill untuk memanfaatkan skill. Anak ulangi, skill untuk memanfaatkan skill. Apa? Skill untuk memanfaatkan skill. Anak contohkan dulu. Sekarang Anak jadi penerjemah nih. Ana udah ke Kalimantan, udah ke Nusa Tenggara Barat, ke provinsi-provinsi yang tadi Ana sebutkan. Pertanyaannya, Ana menjadi penerjemah. Apakah ada orang yang lebih ahli bahasa Arabnya dari Ana? Banyak. Betul? Pasti banyak. Tapi kok Ana yang jadi penerjemah? Kenapa yang lebih ahli dari Ana nggak jadi penerjemah?
Karena ana yang mendapatkan peluang itu. Jadi artinya tidak semua orang yang memiliki skill mendapatkan peluang. Tidak semua orang yang punya skill dapat peluang. Sekarang ada orang, dia bisa bahasa Arab, dia bisa nyupir, dia pengen kerja di Saudi, ya biar bisa haji di sana, biar bisa umroh di sana sambil kerja di Saudi. Tapi dia gak dapat peluangnya. Giliran ada orang lain sama skillnya, tapi dia ada yang berangkat. Jadi tidak semua orang yang dapat skill ternyata dapat peluang. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita dapat peluang? Antum ada yang mau ngasih jawaban nggak? Gimana caranya kita dapat peluang? Ada yang mau coba jawab? Belakang sana ada yang coba jawab? Atau belakang sana ada yang mau coba jawab? Gimana caranya kita mendapatkan peluang? Mau jawab gak? Ya udah, Anda jawab. Gimana cara kita mendapatkan peluang? Yaitu dengan memperbanyak relasi. Apa? Apa itu relasi? Apa? Hubungan. Jadi banyak teman. Sekarang anak menjadi ketua yayasan. Misalnya, anak lagi mencari 5 penerjemah. Mencari berapa? 5 penerjemah. Di Ramadan misalnya. Sekarang anak mencari Ramadan 5 penerjemah. Anak buka lowongan. Oke? Setelah buka lowongan yang daftar 100 orang. Tapi Anda tetap butuh 5, betul? Dan salah satu dari pendaftar itu adalah Ustadz Rafi. Salah satu pendaftar. Kira-kira posisi sekarang anak udah kenal bener Ustadz Rafi, kira-kira Anda terima gak Ustadz Rafi? Terima, karena apa? Karena udah kenal, udah jadi teman. Daripada anak harus menerima orang yang belum anak kenal, anak gak tahu. Tuh, jadi padilahnya punya banyak teman itu. Perbanyak relasi. Itu salah satu fadilah banyak teman. Jadi sekarang antum punya banyak teman. Antum entah teman di Bandung atau teman di Garut atau teman dimanapun. Misalnya kelak teman antum menjadi katakanlah pimpinan perusahaan. Dia membuka lowongan pekerjaan apapun itu. Kemudian kalau dia tahu antum kan minimal dia bakal hubungi antum. Jadi orang itu kalau mencari seseorang itu pasti akan menghubungi yang kenal dulu, betul nggak? Betul. Jadi perbanyak relasi. Itu fadilah pertama relasi. Makanya ada istilah apa? Banyak teman, banyak rezeki. Banyak teman, banyak dan itu anak rasakan. Kenapa kemarin anak bisa ke Purbalingga, ke Wonosobo, ke Semarang, ke Purbalingga, ke Temanggung, ke Magelang, ke Karanganyar? Anak punya teman. Atau anak nyari teman. Tapi kalau anak nggak punya teman, sekarang antum diberangkatin ke Wonosobo, tersesat, antum mau ngubungin siapa? Mau ngubungin siapa antum? Belum punya teman kan? Belum. Anak waktu ke Nusa Tenggara Barat ketemu teman. Anak waktu ke Kalimantan ketemu teman. Anak waktu ke Aceh ketemu teman. Nah itu relasi. Oke? Ulang lagi. Yang pertama tadi apa? Visi misi harus ada. Yang kedua? Skill. Yang ketiga?
Apa itu skill untuk memanfaatkan skill? Apa? Perbanyak relasi. Nah, kemudian yang keempat, masih sebenarnya masih di yang ketiga. Tapi setelah memperbanyak relasi, itu adalah melancarkan skill komunikasi. Apa? Komunikasi. Nah, sekarang ada dua orang nih. Ana contohkan dulu. Ada dua orang. Antum siapa namanya? Alek. Aldi. Oh, Aldi. Antum siapa? Bilal. Aldi dan Bilal. Aldi dan Bilal adalah sahabat bagaikan kepompong. Nah, katakanlah Aldi dan Bilal sama-sama mempunyai skill sama saat lulus pondok. Mereka sama-sama hafal Quran, mereka sama-sama bisa bahasa Arab, dan mereka bahkan sama-sama bisa bahasa Inggris. Tapi sayangnya ada perbedaannya. Misalnya ya ini, bedanya Bilal pendiam, Aldi gak pendiam. Kalau lawannya pendiam itu apa sih? Lawannya pendiam apa? Galecok. Oh, galecok wae Aldi mah. Jadi intinya dia diajak ngobrol tuh enak. Sama orang diajak ngobrol enak. Misalnya ada orang, katakanlah Bilal dan Aldi berkunjung ke suatu masjid. Aldi diajak ngobrol sama orang. Deh dari mana? Dari Tasik. Oh, dari Tasik. Dulu apa? Belajar di mana? Di Pondok Sufah Al-Jamaah. Oh gitu. Hafal Quran ya? Alhamdulillah hafal. Oh, belajar apa lagi di situ? Alhamdulillah belajar bahasa Arab juga, belajar bahasa Inggris juga. Oh, bisa ya bahasa Arab dan bahasa Inggris? Iya. Nah, kemudian Bilal di hari berikutnya ke situ juga, ke bapak-bapak yang sama, katakanlah seperti itu. Dia dari mana? Dari Tasik. Dulu belajar di mana? Ah, ada aja Pak. Di pondok belajar apa aja? Ah, itu ya Pak, biasa belajar pelajaran pondok. Jadi komunikasinya gak lancar ya. Artinya dia gak mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Ternyata bapak ini adalah bos travel. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengajak Aldi untuk menjadi tour guide umroh. Kenapa si bapak itu mengajak Aldi dan tidak mengajak Bilal? Karena dia tahu Aldi bisa bahasa Arab dari siapa? Dari Aldinya, tadi cerita dia, betul gak? Tapi kalau Bilal, karena dia saat ditanya, saat ngobrol gak asik, artinya dia gak mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Jadi gak diajak. Nih, Anda contohkan kepada antum. Orang-orang itu banyak yang heran sama Anda. Yang mungkin termasuk Ustaz Rafi mungkin heran. Dulu Anda keluar Ar-Royah 2018 itu udah jadi penerjemah. Artinya, loh kok ini Deswara baru keluar nih udah jadi penerjemah aja. Kayak ginilah misalnya, antum sekarang lulus pesantren Sufah Al-Jamaah. Tahu-tahu salah satu di antara antum udah ceramah di Papua misalnya. Kira-kira kaget gak antum? Kaget, kok bisa? Caranya gimana? Pasti antum nanya ke dia, kok antum bisa ceramah ke Papua, dakwah ke Papua gitu misalnya. Antum dapat relasi dari mana? Mungkin dia cerita. Nah, jadi gini, Ana cerita ini, kenapa Ana bisa ke Kalimantan Timur, ke Nusa Tenggara Barat, ke Aceh. Karena orang lain tuh bingung, kok bisa, kok antum gitu, kok bukan anak katanya gitu, kok antum, kok bukan anak. Ana jelasin, kenapa Ana bisa dipanggil sama Syekh. Jadi awalnya ada Syekh yang nge-DM ke Ana, tahu nge-DM?
Masa gak tahu ya? Apa DM tuh kepanjangannya? Tapi antum nggak tahu kepanjangannya ya, kecuali akhwat-akhwat mau tahu. Direct message. What is the meaning of direct? Apa? Langsung. Nah, nge-DM ke ana di Instagram. Syekh, dan ana nggak kenal. Assalamualaikum, kaifahaluk, dan lain sebagainya. Ya cuma nanya kabarnya biasa. Kemudian ya kita akhirnya tukeran nomor WA lah. Tukeran nomor WA, kemudian video callan sama Syekh. Oke? Video callan sama Syekh. Antum biasa video callan sama siapa? Ah? Nah, ana video call sama Syekh. Akhirnya dia menawarkan ana untuk menjadi penerjemahnya, bayangin. Ana gak kenal Syekh itu siapa. Ana tanya dong, Syekh tahu ana dari mana? Syekh jawabannya apa? Jawabannya saat itu, siapa yang gak tahu antum? Gimana, keren gak? Nah, ya udahlah, mungkin belum jawab sekarang. Oke, udah. Akhirnya intinya singkat cerita, ana dibeliin tiket, akhirnya ana terbanglah ke Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah, itu pas pertemuan pertama yang ngobrol, ya tentu ana tanyakan lagi pertanyaan yang sama. Syekh sebenarnya tahu ana dari mana? Ini katanya, dia ceritain akhirnya, ana nelpon ke teman ana yang di Malaysia. Namanya siapa? Abu Syawarih. Nah, Abu Syawarih ini ana gak kenal siapa dia. Kalau dia nyebutin nama Syekh yang udah ana terjemahkan sebelumnya, ana akan, oh iya itu emang pernah sama ana. Tapi ini Syekhnya ana gak kenal. Dia tuh siapa? Dia tuh mungkin semacam pimpinan komunitas atau perhimpunan atau apalah orang-orang Palestina yang di Malaysia. Jadi kan ada orang-orang Palestina yang tinggal di Indonesia gitu kan. Ada orang-orang Palestina yang tinggal di Malaysia. Kan mereka pasti saling kenal atau minimal lah buat grup WA, bener gak? Nah, mungkin mereka punya grup WA. Nah, si Syekh yang ini, yang di Balikpapan itu nelpon, tolong ana butuh mutarjim, siapa yang punya pengalaman dakwah di Indonesia? Mungkin ada rekomendasi mutarjim. Nah, akhirnya mungkin Abu Syawarih itu dapat dari anggotanya, ana gak tahu, keluarlah nama ana. Dan ana memang 2018 itu ana ingat ana membersamai Syekh, dia asli Palestina tapi tinggalnya di Malaysia memang. Jadi apa, dari mulut ke mulut. Itulah rekomendasi. Misalnya antum jadi pimpinan pondok, Aldi jadi pimpinan pondok. Sekarang Aldi buka lowongan musyrif, tapi cuma butuh satu misalnya. Aldi butuh satu musyrif, ada 2 orang yang daftar. Yang satu direkomendasikan sama teman antum. Yang satu tidak direkomendasikan. Tidak ada yang merekomendasikan. Antum juga gak kenal. Antum dua-duanya ini gak kenal. Tapi yang satu teman antum itu merekomendasikan. Ini nih, si ini bagus. Kira-kira antum terima yang mana? Yang direkomendasikan. Itu juga padilah banyak teman dan menjadi baik dengan semua kenalan kita. Nah, itulah ceritanya ana bisa ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh bersama Syekh ini. Jadi intinya kalau orang ya ada yang menerjemahkan, sukses itu apa? Saat kemampuan bertemu dengan kesempatan apa? Sekarang contoh yang tadi misalnya, antum lulus pondok, antum bisa bahasa Inggris, antum bisa bahasa Arab, antum hafal Quran, tapi antum nggak tahu info lowongan tuh ada di Amerika yang butuh imam, antum bisa nggak ke Amerika? Enggak, karena antum nggak punya kesempatannya. Kemampuannya ada, tapi kesempatannya nggak ada. Kemudian sekarang dibalik, antum
Lihat nih, lowongan imam di Amerika. Tapi antum nggak bisa bahasa Inggrisnya, berangkat nggak? Nggak berangkat juga. Antum ada kesempatannya di depan mata, tapi nggak punya kemampuannya. Tapi coba bayangin, kalau kemampuan ada, kesempatan ada, berangkat nggak? Berangkat. Dan kemampuan itu digali dengan belajar, kesempatan dicari dengan memperbanyak relasi. Jadi dapat dikatakan kesuksesan memang kita yang memperjuangkannya sendiri. Ana ulangi lagi nih, ana ulangi lagi. Kalau ada yang samping kiri kanannya ngantuk, bangunin dulu nih. Ini closing statement nih, penting. Dengerin nih, dengerin closing statement yang penting. Keberhasilan itu saat kesempatan bertemu dengan kemampuan. Ulangi. Kemampuan digali dengan belajar. Kesempatan dicari dengan memperbanyak relasi. Jadi semua orang bisa berhasil. Karena semua orang bisa belajar dan semua orang bisa memperbanyak relasi. Udah ditulis belum? Coba yang nulis, mana? Ulangi. Mana ada ikhwan yang nulis? Atau misalnya gak nulis juga, ingat yang bisa ngulang barusan. Coba antum sini depan. Gak apa-apa, seadanya sini. Seadanya yang ditulis. Yuk sini. Ayo sini. Bismillah. Mau pokoknya nggak perlu sama persis dengan apa yang anak katakan. Yang penting semakna. Ngerti kan semakna? Ya. Mau bahasa antum juga nggak apa-apa. Jadi keberhasilan itu saat kemampuan bertemu dengan kesempatan, dan dalam mencari kemampuan itu dengan kita belajar, mencari kesempatan dan memperbanyak relasi. Di antara itu kita akan mendapatkan keberhasilan. Jadi semua orang belajar dari Oke, jadi gimana caranya supaya komunikasi kita baik, bahasa Arab kita baik? Nih, kembali ke bahasa Arab juga termasuk ini, termasuk judul. Jadi ada empat tingkatan dalam komunikasi. Berapa? Yang pertama, yang paling atas public speaking, apa? Public speaking. Yang ketiga, yang kedua dari atas. Yang pertama public speaking, yang kedua itu obrolan kelompok, yang ketiga obrolan berdua, yang keempat obrolan sendiri. Ngerti gak obrolan sendiri? Antum biasa ngelamun? Ngelamun itu antum lagi ngomong sendiri, bener gak? Dan otak manusia itu selalu mikir gitu. Jadi saat orang ngelamun tuh bisa jadi mikir, dia ngobrol sama diri sendiri. Mungkin antum beres halakoh, antum duduk, antum tuh berbicara dalam hati, oh habis ini saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Terus antum lagi kangen orang tua, antum tuh ngomong sama diri sendiri, kangen sama orang tua, kalau ada orang tua mau bilang ini, kalau nelpon sama orang tua bilang ini. Suka gitu gak? Nah, pokoknya intinya ngomong sendiri. Yang ketiga tadi apa? Ngomong berdua. Yang kedua, ngobrol kelompok. Yang keempat, public speaking. Nah, saat orang udah ngobrol sendiri bagus, dia akan bagus ngobrol sama orang.
Jadi antum saat udah bisa bahasa Arab tadi, udah dapat kosakata, antum praktekin di pikiran antum, antum ngobrol sendiri. Pakai bahasa Arab. Jadi berpikir dengan bahasa Arab, ngomong sama diri sendiri dengan bahasa Arab. Jangan sampai antum ngobrol sama diri sendiri pakai bahasa kasar atau bahasa yang jelek. Karena kalau ini orang ada yang ngobrol sama antum pakai bahasa kasar, ketahuilah bahwasanya dia sering ngobrol sendiri pakai bahasa kasar. Jadi semuanya diawali oleh pas obrolan sama hati antum. Kemudian kalau orang udah bagus ngobrol sendiri, artinya di dalam hati dia ngobrol sendirinya baik, dia akan ngobrol berdua tuh asik. Saat orang ngobrol berdua bagus, asik, dia ngobrol di kelompok asik, dia ngajar di kelas asik. Antum ada kan guru tuh ada yang antum suka dan mungkin ada yang antum tidak suka. Tidak suka dalam mengajarnya mungkin, bukan sifatnya. Oh ini kalau guru ini mengajar aku gak ngerti, atau guru ini mengajar aku ngerti. Nah antum juga kalau kelak jadi guru, antum harus berusaha supaya menjadi guru yang disenangi sehingga murid-murid antum ngerti. Nah makanya antum harus pelajari komunikasi. Nah, dan yang keempat, baru public speaking. Kalau antum di kelompok udah ngobrol bagus, nanti public speaking antum bagus. Dan kalau antum dapat kesempatan di pondok, ke depan, antum ke depan. Walaupun antum grogi-grogi gini. Paksain aja. Karena ingat, anak kasih tahu ke antum, semua orang merasakan gemetaran saat pertama kali ke depan. Semua orang merasakan grogi saat pertama kali ke depan, termasuk anak. Tapi anak habiskan kegrogian anak itu saat di pondok. Artinya saat di pondok, Ustaz Rafi dulu tahu tuh, anak tuh ikut lomba khitobah, ikut lomba ceramah. Jurinya tuh waktu itu 2 orang syekh dari Saudi. Alhamdulillah juara pertama. Jadi antum di pondok punya kesempatan ada lomba ceramah misalnya antar kelas atau antar apa, antum yang beraksi. Antum grogi udah paksain, karena gak mungkin antum nanti lulus disuruh ceramah di masyarakat grogi. Antum disuruh khutbah di masyarakat grogi, gemetaran. Udah beresin gemetarannya di pondok biar nanti pas lulus gak ada gemetaran lagi, udah biasa. Paham tum? Akhtatim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufal jamaah beramal, beriman, beramal, menurani. Allahu Akbar.